Hamka Hamzah baru saja melakukan satu tendangan. Direct pass dia menuju kepada Aliudin kali ini. Kita lihat Aliudin berusaha melewati satu kolongan bola yang tadi dilakukan oleh Aliudin terhadap Rudolf Ebenje. Dan satu tendangan. Satu aksi yang luar biasa dilakukan oleh Aliudin. Dia tahu kelemahan dari Rudolf Ebenje. Ini adalah bukti bahwa Aliudin adalah seorang pemain yang sangat licin. Lihat, dia dijaga oleh dua orang pemain yang sangat dekat dengan dia. Tapi dia masih mampu melepaskan sebuah tendangan yang sangat berbahaya. Sayang sekali jika saja umpan dengan dijaga tiga pemain, dia sangat terganggu untuk bisa melepaskan umpan yang terukur. Dan akibatnya kejadian tadi sama sekali tidak berbahaya. Justru kita lihat sekarang. Bagaimana satu kerjasama kali ini. Bola Robertinho Pugliara. Sayang sekali peluang tadi kerjasama yang sangat baik. Triangle dari Robertinho Pugliara, Aliudin dan juga Bambang Pamungkas. Satu hal yang mesti kita cermati sekarang, Bung. Kita lihat Persitara bermain sangat disiplin dari babak pertama. Mereka tidak pernah lengah mengawal. Kita lihat ketika Robertinho bergerak, masih ada para pemain dari Persija Jakarta mencoba melakukan tekanan kali ini cepat melalui sektor sebelah kiri pertahanan. Cukup baik kali ini, bagaimana penetrasi harus dihentikan secara paksa oleh Marzuki. Pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh Emil Ilham, kita lihat. Ya, harus dihentikan secara paksa. Wow, ternyata Hamka Hamzah yang melakukan overlapping. Kita lihat bagaimana Hamka Hamzah meninggalkan posisi cukup jauh dan melakukan satu aksi yang cukup membahayakan. Ya, kita melihat di sini justru pergerakan dari Hamka Hamzah ini sangat luar biasa ya. Artinya sebagai pemain bertahan, ya situasi set piece ini. Ya, Ismet Sofyan. Bagaimana sudah berada dalam posisi offside Abanda Herman. Bagaimana tarikan atau juga jebakan offside yang cukup sempurna diperagakan oleh anak Persitara Jakarta Utara. Ya, perangkap yang sangat baik di sini. Kita melihat bagaimana semua setiap pemain Persitara maju ke depan yang mengakibatkan Abanda, Robertinho. Lagi kepada Deddy Mulyadi kali ini masih berhasil direbut oleh M. Ilham dari sektor sebelah kiri. M. Ilham kita lihat berusaha memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Satu skill yang cukup baik kepada M. Ilham. Sejumlah pemain berada posisi dan kembali lagi terjadi peluang dan hampir penyelamatan yang luar biasa dari seorang Dadang Sudrajat. Kembali bisa mengamankan gawangnya dari gol yang dituju oleh para pemain Persija Jakarta. Dadang Superman Sudrajat di sini kita melihat bagaimana dia bisa menghalau sebuah umpan, sebuah peluang emas dari Aliudin. Pertama kita melihat di sini BP, kemudian kedua bola yang sudah harus masuk. Iya, kita melihat di sana bagaimana mata Dadang sangat baik dalam memfokuskan, dalam mementahkan peluang tersebut, dan kembali kita melihat ia berjibaku di kotak penalti. Dan refleksnya juga sangat baik ya. Tentunya kita Dadang juga Superman. Tapi cara dalamnya di dalam, Bu. Kalau di luar baru Superman. Baik, kita lihat bagaimana kali ini Dadang Sudrajat harus kembali menerima perawatan dari tim medis. Inilah dia menjaga gawang yang tampil sangat luar biasa di Stadion Lebak Bulus Jakarta. 2 kali penyelamatannya terhadap 2 striker dari Persija Jakarta. Tendangan dari Bambang Pamungkas dan juga sundulan dari Aliudin. Dan lihat di proses bagaimana Dadang Sudrajat kembali lagi harus menerima perawatan karena memang bertabrakan dengan Abanda Herman. Ini sebuah contoh yang baik ya bagi seorang penjaga gawang, bagaimana dia sebenarnya sudah trauma di babak pertama, mengalami benturan fisik dengan pemain-pemain Persija. Kali ini pun dia masih memberanikan diri untuk menghalau bola. Terset bola tadi Ismet Sofyan masuk kepada Aliudin. Ada. Ya, kita lihat bagaimana peluang kali ini Robertinho Pugliara dan sebuah gol! Sebuah gol yang sangat-sangat sempurna dibuktikan oleh Robertinho Pugliara, pemain yang masih terus mencari celah untuk menjadi idola baru di Stadion Lebak Bulus Jakarta. Jogo bonito, kita melihat bagaimana Robertinho bisa melewati Ebenje Rudolf, kemudian juga Ngako dan mencetak gol finishing yang luar biasa. 3 gol, gol ketiga oleh Robertinho, gol yang sangat-sangat berharga, sangat bernilai karena bisa saja ini memberikan kemenangan. Lihatlah bagaimana finishing touch sebuah pemain seperti Robertinho yang mendadak muncul dari lini kedua, bisa merobek gawang dari Dadang Sudrajat. Dan inilah yang dibutuhkan oleh Persija. Sebuah skill, sebuah motivasi, sebuah gerakan eksplosif dari lini kedua. Inilah luapan kegembiraan para pengurus, para staf dari Persija Jakarta. Dan kita melihat gol ini diawali dari kesalahpahaman di lini belakang. Dalam bermain sepak bola dibutuhkan konsentrasi penuh sepanjang 2 kali 40.
Ya, sempat terjatuh tadi Emilham. Ya, kembali balik lagi kali ini. Bagaimana Emilham berebut bola dia. Tidak berada dalam posisi yang cukup baik Emilham. Satu potongan bola yang dilakukan oleh Dadang Sudrajat cukup baik. Ya sangat-sangat baik apa yang dilakukan oleh Emilham. Tapi kita jangan lupa dulu ketika Emilham masuk dalam kotak penalti, Dadang Sudrajat dengan berani maju ke depan. Dan ini adalah sebuah bahaya lagi Pak dari kita. Saya ingat tadi apa kata Bung Binder. Dadang Sudrajat adalah pemain yang berani. Dia tidak mengalami trauma setelah di babak pertama sempat pingsan dan di babak kedua tadi terkapar juga. Nyatanya dia masih berani keluar mengambil risiko untuk cedera seperti di babak pertama tadi. Ya, kembali kali ini bola melalui John Tabur Songkali, anak-anak Persitara Jakarta Utara. Hariman Siregar keluar menyerang. Kali ini Hariman Siregar satu tendangannya tipis saja, hanya setengah meter di sebelah kanan dari tiang gawang Yevgeny Kamaruk. Satu percobaan tendangan yang dilakukan oleh Hariman Siregar memang satu hal yang pantas dilakukannya apabila pertahanan begitu ketat untuk bisa ditembus. Inisiatif yang Inilah dia. Kembali lagi Abanda Herman sudah mulai percaya diri dia meninggalkan posnya untuk melakukan satu bantuan penyerangan. Dipotong tadi oleh Marzuki. Bagaimana kali ini Yaso melakukan satu overlapping yang begitu cepat. Yaso masih dapat ditutup dengan baik oleh Ismet Sofyan. Kali ini ya PSIM berhasil atau juga Persebaya menyamakan kedudukannya atas PSIM menjadi satu sama. Berada dalam posisi yang cukup bebas kali ini. Bagaimana Bambang Pamungkas berikan bola, sayang sekali Bambang Pamungkas berikan bola kepada Aliudin. Terlihat kurang begitu cepat guliran bola yang dilakukan oleh Bambang Dalam Pamungkas. posisi seperti ini seharusnya seorang pemain di posisi striker seperti BP mengambil sikap egois. Dia harus bersemangat tendangan karena dia memiliki kemampuan itu. Dengan memberi umpan kepada Aliudin dan di antara dua Dibayang-bayangi oleh Gabriel Ngaku. Mana dia? 4 teman di situ. Merubah arah Ruben Ceko kali ini. Bagaimana Ruben Ceko masih menguasai bola. Terjatuh Ruben Ceko hanya 1 meter di depan kotak penalti. Kita lihat Ruben Ceko menunjuk-nunjuk kotak penalti, meminta penalti kepada wasit Purwanto. ya wajar bagi seorang pemain depannya. Mereka harus pintar memanfaatkan kesempatan, setiap kesempatan yang dapat. Dan di sini kita melihat apabila Ruben Ceko dibiarkan terus melaju, maka bisa jadi akan lahir gol ketiga bagi Persija. Dan di sini Segera menyaksikan siapakah yang mengambil tendangan bebas. Ternyata Bambang Pamungkas sudah lakukan satu penyelamatan dan sundulan kembali. Ya, kita lihat bola masih bisa diselamatkan oleh Dadang Sudrajat. Sundulan dari Aliudin. Luar biasa. justru keluar hanya melahirkan sebuah tren. Dan di sini kita melihat, lihatlah di sini bagaimana fokus dari seorang penjaga gawang Dadang bisa terus menghalau setiap peluangan dari Dan memberi ruang pada pemain tengah untuk menusuk langsung dari lini tengah. Kita lihat Ya, Ruben kali ini Ceko. bagaimana Kurniawan Dwi Yulianto, satu pressing bola yang baru saja dilakukan oleh Kurniawan tipis di samping kiri dari gawang Yevgeny Kamaruk. Sayang sekali Bung, ini sebuah kesalahan yang sebenarnya cukup fatal di lini belakang. Mereka lupa, tidak memperhatikan gerakan Kurniawan. Mereka sibuk memperhatikan gerakan bola dan tidak melihat. Ruang sedikit pun. Gendut Doni Kristiawan kali ini masih kepada Itimi Dixon. Masih Itimi Dixon dibayang-bayangi dia oleh Gerard Pankali. Satu umpan menuju ke dalam kotak penalti. Ya, kita lihat bagaimana John Takbur Songkali berebut bola kali ini. Masih bisa diamankan. Kembali lagi terjadi perebutan scrimmage di dalam kotak penalti Persija Jakarta. Ya, beruntung sekali mereka memiliki Abanda Herman ya di sini yang sangat fokus terhadap pergerakan John Takpor sehingga ia bisa menghalau umpan tersebut. Kita melihat di sini bagaimana Abanda melakukan tackling yang bersih, kemudian masih ada Ismet Sofyan pun di garis gawang. Luar biasa bermain di jantung pertahanan Persija. Salah satu pemain asing yang sukses dibeli, pembelian berhasil yang dilakukan oleh Persija dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Berhasil dihalau tadi. Kembali kali ini Gabriel Ngaku. Aliudin, masih Aliudin kali ini. Kembali Aliudin berusaha mengutak-atik bola. Satu serangan balik dibangun oleh anak-anak Persija Jakarta melalui Emilham. Cukup cepat kali ini Emilham. Kita lihat pergerakan dari Robertinho Pugliara. Robertinho Pugliara, bisakah dia mencetak golnya yang kembali hanya tipis saja. Satu aksi dari Robertinho Pugliara. Aksi yang luar biasa dari Robertinho kembali yang muncul dari lini kedua secara tiba-tiba meraih umpan yang diberikan oleh Emilham. Dan di sini kita melihat bagaimana akselerasinya yang sempurna tidak diimbangi oleh finishing yang baik, dan acungan jempol juga harus diberikan bagi Ebenje Rudolf yang terus mengikuti gerak Robertinho sehingga finishing touch yang harusnya berbuah gol justru malah Menerobos ke depan karena perhatian pemain-pemain belakang Persitara terus terfokus pada dua striker yang sangat berbahaya itu. John Takbur Songkali kali ini. Masih John Takbur, umpannya cukup baik kepada Kurniawan. Sayang sekali kita lihat kembali lagi
Kurniawan Dwi Yulianto mendapatkan peluang untuk bisa mencetaknya gol yang ke-11 di Liga Jarum Indonesia 2007. Sulit sekali bagi seorang striker seperti Kurniawan. Di sini kita melihat bagaimana coach Rahman Gurning begitu kecewa, dan kita melihat posisi Kurniawan yang memang sudah sangat sempit menyulitkannya untuk apakah mencetak gol. Kemampuan pemain Persija untuk merendam kecepatan di tengah Persitara juga ada salah satu faktor lainnya. Ya, kembali terjadi pelanggaran dan kali ini adalah kesempatan ketiga. Tentunya apabila Bambang Pamungkas mengambil tendangan bebas dari luar kotak penalti Persitara Jakarta Utara ini. Suatu inisiatif yang baik. Begitu enjoy, mereka sama sekali tidak terlihat begitu keras dalam memainkan partai derby. Satu peluang kali ini. Sayang sekali kita lihat dan sudah berada dalam posisi offside. Masih Ismail Sofyan. Ismail Sofyan kali ini berada cukup memberikan umpan yang sangat baik kali ini. Apa yang terjadi? Hampir saja kembali gol terjadi. Dan Ruben Ceko Sundulani masih melenceng dari gawang Dadang Sudrajat. Catat nama Dadang Sudrajat. Bisa jadi ini adalah pemain masa depan bagi Indonesia. Begitu baik, kita melihat begitu sigap. Iya, sepertinya ia lupa daratan sehingga begitu baik. Mampu melakukan lompatan, mampu melakukan penyelamatan, divingnya sungguh luar biasa, dan acungan jempol bagi para pemain Persija yang bisa memenangkan pertandingan ini. Baru saja wasit Purwanto asal Kediri meniupkan peluit yang menandakan akhir dari Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007, derby ibu kota, derby Jakarta, derby yang prestisius dan juga derby yang penuh dendam antara Persija Jakarta menghadapi Persitara Jakarta Utara yang akhirnya dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor 2-1. Gol Persija dicetak oleh Aliudin dan juga Robertinho Pugliara, dan gol Persitara dicetak oleh Jerman Bationo melalui titik penalti. Dan inilah dia, dengan hasil ini tentunya Persija naik posisinya ke peringkat 2 dengan poin 54 menggeser PSMS Medan. Dan Bambang Pamungkas berhasil memimpin rekan-rekannya untuk memenangkan duelnya. Duel yang tentunya sangat diharapkan bisa memberikan satu keyakinan